Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Yunisa. Saya dari kelas manajemen 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Langsung saja, ada beberapa cara untuk menciptakan nilai tambah atau added value pada bisnis retail, yaitu diantaranya nilai produk atau product value. Pebisnis retail ini dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggannya melalui penyediaan produk yang berkualitas, serta melalui penyediaan produk yang unik, dan juga melalui penyediaan ragam produk yang sangat lengkap. Contohnya, kalau di buku Recycle K, yaitu minimarket yang menyediakan beragam macam makanan dan minuman seperti snack, soft drink, dan lain-lain. Selanjutnya, nilai penetapan harga atau pricing value. Memberikan nilai tambah kepada pelanggannya melalui pengaturan harga produk. Pengaturan harga produk dapat berupa penetapan harga yang termurah dibandingkan harga pesaing. Selanjutnya, nilai letak lokasi. Memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui letak lokasi dari unit usaha retailnya. Keunggulan lokasi ini dapat menjadi nilai tambah yang membedakan dengan para pesaingnya, misalnya Indomaret dan Alfamart, yang selalu menempatkan lokasi yang strategis di berbagai penjuru di kota. Di Pulau Jawa khususnya, konsumen dengan mudah menemukan toko-toko Indomaret dan Alfamart. Selanjutnya, nilai layanan konsumen. Memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui penyediaan layanan konsumen yang baik, misalnya layanan pengiriman gratis, kemudahan dalam memberikan keluhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai penyediaan suasana. Memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui penyediaan suasana dalam toko yang nyaman. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan elemen tema desain, tingkat pencahayaan, tingkat temperatur, pemilihan warna, dan pemilihan musik, dan lain sebagainya. Ada 3 perspektif dalam perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan, terbagi menjadi 2, yaitu keputusan keterlibatan tinggi. Pada umumnya, keputusan jenis ini diambil oleh konsumen untuk melakukan pembelian produk yang berisiko tinggi. Pemahaman akan risiko tinggi adalah bahwa apabila konsumen salah di dalam mengambil keputusan, maka dalam membeli sebuah produk, maka akan menimbulkan kerugian yang besar. Begitu juga dengan keputusan keterlibatan rendah. Pada umumnya, keputusan jenis ini diambil oleh konsumen untuk melakukan pembelian produk yang berisiko rendah. Jika konsumen salah dalam mengambil keputusan, maka akan menimbulkan kerugian yang tidak terlalu besar. Yang kedua, perspektif pengalaman, terbagi menjadi 2, yaitu pembelian yang diakibatkan pencarian keragaman. Pembelian ini mengacu pada kecenderungan konsumen untuk secara spontan membeli merek produk baru meskipun mereka terus mengungkapkan kepuasan mereka dengan produk yang lama. Hal ini bisa terjadi dikarenakan konsumen mencoba untuk mengurangi kejenuhan dengan mencoba membeli merek baru. Yang kedua, pembelian yang dilakukan berdasarkan kata hati atau impulsif, tidak terencana. Sebagai tindakan membeli yang sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu pertimbangan atau niat membeli yang berbentuk sebelum memasuki toko. Kemudian yang ketiga, perspektif pengaruh perilaku. Terdapat 4 jenis, yaitu aktual self-concept, yaitu konsep diri sesungguhnya menurut pemikiran dan penilaian dari individu yang bersangkutan. Misalnya, seorang gadis remaja yang menilai dirinya adalah remaja gadis yang tidak menarik. Yang kedua, ideal self-concept atau konsep diri ideal, yaitu konsep diri yang ideal yang diinginkan, yang diharapkan oleh individu yang bersangkutan. Misalnya, seorang gadis remaja yang mengharapkan dirinya
itu remaja yang pintar, cantik, dan lain sebagainya. Selanjutnya social self, yaitu konsep diri yang berdasarkan penilaian orang lain atas diri seseorang individu. Misalnya, seorang gadis remaja yang dinilai lingkungan sosialnya sebagai gadis remaja yang kurang ramah, judes, dan lain sebagainya. Ideal social self concept, yaitu konsep diri ideal yang diharapkan oleh lingkungan masyarakat atas diri seseorang. Misalnya, seorang gadis remaja harusnya bisa menjaga dan merawat diri, tampil feminin, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan saya menjelaskan motif belanja konsumen. Mempunyai beberapa fungsi penting, yaitu motif primer, yaitu yang menimbulkan pemilihan terhadap kategori umum suatu produk tertentu. Yang kedua, motif selektif, mempengaruhi keputusan pemilihan yang menyangkut model dan merek dari kelas-kelas suatu produk. Yang ketiga, motif rasional, yang didasarkan pada kenyataan seperti yang ditunjukkan oleh suatu produk terhadap konsumen itu sendiri. Yang keempat, motif emosional, yang menyebabkan pemilihan yang berkaitan dengan perasaan individu atau pengalaman atas masa lalu seseorang. Motivasi emosional adalah motivasi yang dipengaruhi emosi berkaitan dengan perasaan, baik itu keindahan, gengsi, atau perasaan lainnya. Kemudian, motivasi konsumen untuk berbelanja dapat dibagi menjadi dua, yaitu utilitarian shopping motivation. Jadi, seseorang akan belanja tersebut merasa mendapatkan manfaat dari suatu produk yang diinginkannya. Sedangkan hedonic shopping motivation adalah seorang akan berbelanja karena orang tersebut merasa mendapatkan kesenangan itu sendiri, yaitu sesuatu hal yang menarik. Jadi motivasi ini didasarkan pada pemikiran subjektif atau emosional. Kemudian kategori hedonic motivation. Studi exploration kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan mengidentifikasi faktor motivasi berbelanja hedonis antara lain, yaitu adventure shopping, di mana sebagian besar konsumen belanja karena ada sesuatu yang dapat membangkitkan gairah saat berbelanja. Rasakan bahwa belanja adalah suatu pengalaman dan dengan belanja mereka merasa lebih memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, social shopping. Dengan berbelanja akan tercipta ketika mereka menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga dan teman. Dan dengan itu juga rasa bahwa berbelanja adalah suatu kegiatan bersosialisasi. Yang ketiga, gratification shopping, yaitu di mana berbelanja merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi stres, mengatasi suasana hati yang buruk, dan berbelanja sebagai sesuatu yang spesial untuk dicoba. Ideal shopping, berbelanja untuk mengikuti tren model-model fashion yang baru dan untuk melihat produk serta inovasi yang baru juga. Kemudian role shopping, yaitu lebih suka berbelanja untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, seperti berbelanja untuk membeli hadiah, kado, atau apapun itu, tapi untuk orang lain. Selanjutnya value shopping, menganggap bahwa berbelanja merupakan suatu permainan saat tawar-menawar harga, dan pada saat konsumen mencari tempat pembelanjaan yang menawarkan diskon, obrolan, serta belanja dengan harga yang termurah. Di situ mereka menganggap berbelanja adalah games atau petualangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelian tak terencana. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian tak terencana. Pertama, penggunaan daftar belanja, di mana digunakan untuk sebuah pembelian juga dapat diartikan sebagai daftar dari barang-barang yang akan dibeli. Konsumen sering menyusun daftar belanja tersebut untuk melakukan pelajaran di toko yang berisi kebutuhan yang sangat diperlukan. Tetapi dengan hal ini menunjukkan bahwa terkadang konsumen berbelanja di luar daftar belanja
yang menimbulkan perilaku pembelian tak terencana. Yang kedua, pemilihan toko. Sebelum melakukan pembelian, konsumen pasti akan memilih dan memutuskan mana yang akan mereka datangi. Ada beberapa yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan toko. Yang pertama, lokasi toko, itu harus mudah dijangkau, keamanan akses. Yang kedua, kemudahan transportasi, ketersediaan transportasi, adanya akses dari jalan benar, mudah dalam pengantaran. Yang ketiga, jam operasional toko, buka dari pagi sampai malam, buka 24 jam, komposisi toko, ukuran toko, pelayanan yang baik, kedekatan dengan kompetitor, pemilihan produk, kualitas produk yang dijual, atau penataan produk yang menarik sehingga dapat memberikan pelayanan kepada konsumen. Kemudian yang terakhir, parkir, yaitu kualitas tempat parkir, banyaknya tempat parkir yang tersedia, jarak tempat parkir menuju toko agar tidak terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, pengaruh nuansa toko, mencakup desain toko, tata letak toko, komunikasi visual, dan penerangan. Penerangan itu perlu dalam suatu toko agar memberikan kenyamanan kepada konsumen. Selanjutnya, warna. Penggunaan warna yang tepat dalam toko itu meningkatkan mood dari konsumen itu sendiri. Kemudian musik. Penggunaan musik yang tepat dalam membuat konsumen merasa nyaman. Aroma. Toko harus selalu beraroma netral agar membuat konsumen merasa toko itu segar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Ada beberapa tahapan dalam proses belanja pelanggan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan. Ada beberapa jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan psikolog. Kebutuhan fungsional adalah di mana manfaat fungsional dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Misalnya konsumen membeli sebuah laptop untuk menyimpan data dari pekerjaannya itu sendiri. Kemudian kebutuhan psikolog itu manfaat emosional dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Misalkan konsumen membeli sebuah produk smartphone untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosial bahwa konsumen tersebut merupakan individu yang gaul, paham teknologi, nggak gaptek. Kemudian selanjutnya, pencarian informasi. Segera setelah pelanggan mengidentifikasi suatu kebutuhan, maka mereka mungkin mencari informasi tentang retail atau produk untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka. Yang pertama itu jumlah informasi yang dicari. Jumlah informasi yang dicari tergantung pada nilai yang dirasakan oleh pencarian dibandingkan dengan ongkos atau biaya pencarian informasi tersebut. Yang kedua, biaya pencarian informasi meliputi waktu dan uang. Berkeliling dari suatu toko ke toko lain merupakan biaya yang mahal, tenaga yang cukup dikuras, serta mengeluarkan terlalu banyak bahan bakar kendaraan dan biaya parkir. Tapi biaya yang utama ditanggung adalah waktu dari pelanggan itu sendiri. Kemudian selanjutnya evaluasi atas alternatif. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor sebagai hasil dari proses pencarian informasi, pelanggan berada pada tahapan evaluasi atas alternatif yang telah ditetapkan oleh pelanggan. Evaluasi tersebut terkait dengan alternatif pilihan toko maupun pilihan terhadap produk dan merek. Selanjutnya, evaluasi setelah belanja, yaitu memberikan garansi pada produk itu sendiri. Seperti smartphone harus memiliki garansi, elektronik yang lainnya harus memiliki garansi juga. Membantu instalasi produk, menghubungi konsumen
Pebisnis retail perlu untuk menghubungi konsumen setelah pembelian produk untuk memastikan bahwa konsumen telah puas dengan produk yang sudah dibayar. Membangun harapan yang realistis. Apabila harapan konsumen terlalu tinggi dibandingkan dengan persepsi atau penilaian konsumen atas kinerja suatu produk itu sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja. Faktor lingkungan terdiri dari keluarga, pengambil keputusan keluarga, kelompok referensi, dan budaya. Sedangkan dari internal itu ada aspek pribadi dan aspek kejiwaan atau psikolog. Aspek kejiwaan dan psikolog terdiri dari karakter, persepsi, atau penilaian, motivasi, atau dorongan gaya hidup konsumen itu sendiri, dan juga selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelian impulsif. Tipe pembelian impulsif yaitu impulsif murni, yaitu mengacu pada tindakan pembelian secara karena alasan menarik. Biasanya ketika suatu pembelian terjadi karena loyalitas terhadap merek atau perilaku konsumen itu sendiri. Yang kedua, impuls pengingat, yaitu berdasarkan jenis impuls ini. Hal ini dikarenakan unit tersebut biasanya memang dibeli juga, tetapi tidak terjadi untuk diantisipasi untuk tercatat dalam daftar belanja. Impuls saran. Suatu produk yang ditemui konsumen untuk pertama kali akan menstimulasikan keinginan untuk mencobanya. Contohnya seorang ibu rumah tangga yang secara tidak sengaja melihat produk penghilang bau tidak sedap di suatu counter display. Hal ini secara langsung akan merealisasikan produk tersebut didasarkan atas pertimbangan tentang adanya bau disebabkan karena aktivitas memasak. Impuls terencana. Perilaku ini menunjukkan respon konsumen terhadap beberapa intensif spesial untuk membeli unit yang tidak diantisipasi. Saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Ada beberapa pendekatan pada segmentasi pasar, yaitu diantaranya segmentasi geografis, di mana mereka tinggal. Suatu pasar retail dapat disegmentasi menurut area di dalam suatu negara, kota, ataupun lingkungan. Kemudian segmen demografis, yaitu menggolongkan pelanggan atas dasar karakteristik objektif yang mudah diukur seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, ataupun pendidikan. Segmentasi geodemografis, yaitu segmentasi menggunakan karakteristik demografis dan juga geografis untuk menggolongkan pelanggan itu sendiri. Segmentasi gaya hidup. Gaya hidup bisa disebut juga segmentasi psikografis. Merupakan segmentasi yang mengacu pada bagaimana kehidupan seseorang, bagaimana mereka melakukan waktu dan opini tentang dunia di mana mereka hidup dan tinggal. Segmentasi situasi belanja. Segmentasi ini berdasarkan situasi belanja hampir sama dengan menggunakan segmentasi demografis atau gaya hidup, tetapi dibedakan berdasarkan situasi belanja yang dihadapi oleh pelanggan. Contohnya, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anaknya memenuhi kebutuhan susu anaknya melalui kegiatan belanja mingguan yang dilakukan di sebuah hypermarket tertentu. Yang keenam, segmentasi berdasarkan manfaat. Manfaat suatu pendekatan untuk mendefinisikan target market berdasarkan kelompok pelanggan yang mencari manfaat yang relatif sama. Kemudian, penentuan target. Terdapat 2 macam upaya penentuan target, diantaranya yaitu target pasar utama, yang merupakan segmentasi pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran dalam program pemasarannya. Yang kedua, target pasar sekunder, artinya segmen pasar ini merupakan karakteristik yang relatif sama tapi berbeda dengan karakteristik dari segmen pasar utama yang dilayani oleh retail itu sendiri. Misalnya, jika karakteristik dari konsumen utama adalah keluarga, maka pasar sekunder dapat ditetapkan relatif sama dengan sedikit berbedanya, yaitu keluarga muda
dengan golongan ekonomi yang menengah ke atas. Kemudian penentuan posisi. Perlu dipahami bahwa penentuan posisi bukan tentang apa yang harus dilakukan terhadap produk, tetapi penentuan posisi haruslah diawali oleh apa yang harus dilakukan untuk membangun pemahaman tentang retail dalam benak pelanggan atau konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.